Shalom saudaraku, kembali lagi bersama CS Media Ministry menjangkau kita kepada Kristus. Pada saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran mengenai tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hawa. Apa yang menjadi pelajaran, perenungan, dan berkat kalau kita mempelajari mengenai satu tokoh yaitu Hawa. Nama Hawa dalam bahasa Ibrani menjelaskan yaitu disebutkan Cawa atau Hawa. Artinya ialah hidup atau pemberi kehidupan. Makna teologi sederhana daripada Hawa ini adalah Hawa disebut demikian atau pemberi hidup karena ia menjadi ibu dari semua yang hidup. Kita bisa lihat di dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 20. Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Hal ini merujuk atau menunjukkan kepada kita bagaimana kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan, hubungan yang saling melengkapi, dan rencana atau rancangan Allah tentang keluarga sejak awal penciptaan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari tokoh Hawa ini di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian pasal 2 sampai pasal 4, Hawa ini diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Kedua, hidup dalam keadaan tanpa dosa di Taman Eden. Ketiga, dia digoda oleh ular. Dan keempat, dia memakan buah terlarang dan memberikannya kepada Adam. Kelima, dia mengalami akibat dosa yaitu penderitaan dan kesakitan melahirkan seperti Adam, tetapi kalau Hawa lebih siksa atau menderita lagi karena dia harus melahirkan dengan penderitaan. Yang terakhir menjadi ibu dari Kain, Habel, dan Set. Jadi penekanan daripada Perjanjian Lama ini mengenai Hawa, yaitu Hawa adalah perempuan pertama, istri pertama, dan ibu pertama bagi umat manusia. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apa yang kitab Perjanjian Baru sampaikan mengenai Hawa? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 3, di situ dikatakan Hawa diperdaya oleh tipu daya ular. Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14, Hawa diperdaya dalam pelanggaran. Jadi, Hawa ini menjadi simbol bahaya penyesatan. Kemudian yang kedua, pentingnya kesetiaan pada kebenaran. Dan yang ketiga, kewaspadaan terhadap manipulasi firman Tuhan. Itulah penekanan di Perjanjian Baru. Untuk itu, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari cerita atau tokoh Hawa ini, yang pertama, keraguan kecil terhadap firman dapat membawa akibat besar. Kemudian yang kedua, tipu daya sering dimulai dari perubahan makna kebenaran. Yang ketiga, setiap keputusan pribadi berdampak luas. Yang keempat, Allah tetap menyatakan kasih meskipun manusia telah jatuh dalam dosa. Dan yang terakhir, perempuan memiliki peran strategis dalam sejarah keselamatan. Jadi, panggilan pada saat ini mengenai mengenai Hawa, apa yang kita bisa dapatkan? Kita dipanggil untuk memegang teguh firman Tuhan tanpa menguranginya. Jangan sampai kita seperti ular atau iblis yang menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, akhirnya Hawa terjerumus di dalam dosa. Kemudian yang kedua,
panggilan kita, biarlah kita bersikap kritis terhadap ajaran firman Tuhan atau pengaruh yang menyesatkan. Kita harus berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus agar supaya kita tidak disesatkan oleh firman Tuhan. Yang keempat, bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang kelima, hidup dalam relasi yang saling menghargai dan mendukung. Dari Hawa kita belajar tentang kewaspadaan rohani, tanggung jawab pribadi, dan pengharapan dalam kasih Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.